Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 9 hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, tetap semangat ya. Pada pagi hari ini kita masih mau melanjutkan bab materi yang kemarin. Hanya saja stressing, penekanannya berbeda. Kalau yang kemarin kita ada membaca, kemudian juga menghafal sekaligus tajwid ya. Kemarin ya, di antara kalian sebagian besar tugas sudah masuk, tetapi ada beberapa yang setelah saya lihat belum masuk. Mudah-mudahan nanti tetap saya berharap dikirimkan meskipun terlambat. Hari ini anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini nanti kalian diharapkan setelah belajar kalian mampu mengartikan lafadz mufrodat. Tahu lafadz mufrodat? Lafadz kata per kata. Iya. Dari ayat apa? Ya ayat yang kemarin anak-anak semuanya ya. Dari Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 hingga 42, dan Ali Imran ayat 159. Setelah kalian tahu arti lafadz atau kata per kata, diharapkan kalian juga tahu rangkaian terjemahannya. Setelah rangkaian terjemahnya, kalian diharapkan juga bisa mengerti makna kandungan perintah apa sih yang ada di dalam surat Az-Zumar 53. Perintah apa sih yang terkandung dalam surat An-Najm 39 hingga 42, dan perintah apa sih yang ada dalam surat Ali Imran 159. Kita lihat semuanya anak-anak. Kita lihat di sini kalian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena lafadz per lafadz, kita artikan lafadz per lafadz ya. Qul, katakanlah dawuh sira, ya ibadiyah, wahai hambaku, hei hambaku, alladzina, keduwe wong-wong, orang-orang, asrofu, yang melampaui batas. Jadi di sini katakanlah Muhammad ya kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas itu berarti telah berbuat banyak kemaksiatan ya. Ngala anfusihim, atas diri mereka sendiri, ing atase awak dhewe man, ing atase awak dhewe alladzina la taqnatu, ojo sira putus asa. Jadi Allah katakan kepada hamba-hambanya yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah pernah berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, yaghfiru, Allah mengampuni, adzunuba, ing dosa-dosa, jami'an sekabehane, semuanya. Jadi Allah lewat ayat ini menjelaskan kepada kita orang-orang yang telah melampaui batas, kepada orang-orang yang telah banyak berbuat salah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah, innahu, sesungguhnya Allah, huwa, utawi zat Allah, al-ghafuru, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Karena sebesar apapun dosa manusia, ketika dia bertobat sungguh-sungguh, kasih sayang Allah jauh lebih besar. Andai kata pun, kata Allah, dosa hambaku itu memenuhi langit dan bumi, maka ampunanku jauh melebihi itu ya. Makanya kalian bisa lihat dari terjemahannya Az-Zumar ayat 53 tadi ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dari apa yang mungkin tadi
kalian lihat dari lafadz per lafadz, ya, Az-Zumar tadi menegaskan kepada kita, terutama kepada orang-orang yang banyak salahnya, banyak dosanya. Apakah kita termasuk golongan itu? Sakpalongo kita mengaca bahwa kita adalah apa yang mungkin kita berbuat itu masih sangat jauh dari hal yang baik, sehingga termasuk yang perintah ini mendasarkan kepada kita, menyeru kepada kita yang berbuat maksiat agar segera bertaubat kepada Allah, dan Allah tentunya akan mengampuni sebanyak apapun dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah berputus asa, ya, karena Allah pada ayat lain pernah menegaskan, tidaklah berputus asa dari rahmatku kecuali orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Kemudian berikutnya anak-anak, surat An-Najm ayat 39 hingga 42, kalian bisa lihat, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, wa an utawi ento laisa ora ono lil insani kedua menungso bagi manusia illa kejaba kecuali ma apa yang sa'a yang ia usahakan. Jadi manusia dilihat dari apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu, wa anna dan bahwasanya sa'yahu usahanya saufa yura kelak akan diperlihatkan. Tsumma nuli kemudian yujzahu dia akan diberikan balasannya dari apa yang ia usahakan. Al jazaa ing piwales ing balasan al aufa yang cukup. Wa anna ila rabbika dan bahwa kepada Tuhanmu lah al-muntaha akhir tujuan kita. Jadi Allah menegaskan bahwasanya manusia itu dilihat dari usahanya, ya, dan bahwa manusia hanya memperoleh dari apa yang telah diusahakannya. Sesungguhnya kelak dari usaha itu akan Allah perlihatkan. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Dan kepada Tuhanmu lah, kepada Allah lah segala berkesudahannya, akhir tujuan kita. Makanya selaku umat Islam, ayat ini menjelaskan kandungannya agar kita itu berikhtiar, tidak boleh bermalas-malasan, ya. Seperti kalian bisa lihat di situasi pandemi seperti ini, sulitnya di mana-mana sulit, ya. Nah, ketika kalian menghadapi situasi ini, kalian pun biar tetap sehat, ya, karena ini namanya pandemi. Pandemi itu berarti terjadi cepat dan itu meluas, ya. Maka apa yang kalian bisa ikhtiarkan? Misalkan, apalagi ayo? Oke, cuci tangan, iya, agar tetap sehat. Apalagi selain cuci tangan, memakai masker, iya, termasuk diantaranya. Terus lagi, jauhi kerumunan yang bisa mengakibatkan kontak langsung sehingga berakibat bisa tertularnya penyakit COVID-19. Nah, inilah setiap dari apa yang kita usahakan, insya Allah Allah akan memberikan hasil sesuai dengan usaha kita, ya. Ketika kalian beramal, setiap amalan bagus tentunya Allah pun akan berikan balasannya dengan jauh lebih baik. Dan apapun amal yang kita perbuat ketika itu jelek, jahat, maka akan Allah perlihatkan meskipun sedikit dari kejelekan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, ingat ayat itu ya anak-anak. Setiap apa yang kita usahakan ketika itu baik, Allah akan memberikan balasannya kelak di akhirat nanti. Dan apapun yang Allah, ketika manusia berbuat jahat sedikit apapun, maka Allah pun akan memberikan balasannya kelak di akhirat nanti. Kemudian berikutnya surat Ali Imran ayat 59, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima,
Maka dengan rahmah, kasih sayang Allah, rahmat minallahi dari Allah, linta, kamu berlaku lemah lembut, lahum bagi mereka. Jadi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau bisa berlaku lemah lembut karena kasih sayangnya Allah. Walau kunta lan lamun siro, dan apabila sekiranya kamu faldon bersikap keras, ghalidhul qalbi dan berhati kasar, lang fadlu, maka tentunya mereka akan pada saling menjauhi kamu. Jadi Rasulullah disebutkan di sini, ketika Rasulullah berlaku lemah lembut itu merupakan rahmat kasih sayangnya Allah. Seandainya tidak diberikan kasih sayang Allah dan Rasulullah misalkan bersikap keras dalam berdakwah dan apalagi sampai berlaku kasar, tentunya banyak masyarakat yang menjauhi dakwah itu. Min haulik, dari sekelilingmu, fa'fu anhum, mongko maafkanlah, anhum dari mereka, saking ini lahum ya, artinya seandainya ada masyarakat yang membuat rasa tidak enak yang menyebabkan kita itu sakit ya, yang menyebabkan Rasulullah sakit, wastaghfir, maka mohonkanlah ampun untuk mereka ya, maka mohonkanlah olehmu untuk mereka, wastaghfir lahum ya, maka mohonkanlah olehmu untuk mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah kamu fil amri, dalam urusan itu. Jadi kalaupun ada yang menyakiti, maka hendaknya kita bisa maafkan mereka. Kalaupun ada kesulitan, hendaknya bisa dicari jalan untuk bermusyawarah, tidak main menang-menangan sendiri sampai terjadi hukum rimba ya, naudzubillah min dzalik. Artinya segala persoalan itu bisa diselesaikan dengan jalan baik-baik, dengan jalan musyawarah. Fa idza azamta, mongko nalikane sira wis tekad bulat, fatawakkal, mongko berserah dirilah sira alallahi, ing atase Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, menyukai orang-orang yang berbuat berserah diri. Seandainya apa yang kita usahakan itu sulit, tapi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, misalkan ini ya, di tengah pandemi COVID-19 ini kalian sudah berusaha untuk ikhtiar, sesering mungkin cuci tangan, bermasker, kemudian juga menghindari kerumunan, tetapi Allah masih menghendaki lain, maka kita pun berserah diri bahwa segala kebaikan tentunya Allah yang mengatur. Maka kalian bisa melihat bahwa makna kandungan maksud ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita, kalaupun kita mau berdakwah, kita menyeru kepada teman kita, hendaknya dengan lemah lembut ya. Kemudian apabila terjadi kesulitan, terjadi suatu yang tidak mengenakkan, maka jangan balas dengan tutur kata yang kasar ya, sampai menyakiti hati. Kalau demikian, maka orang yang kita serukan, orang yang kita ajak bicara akan menjauh dari kita. Kemudian apabila terjadi kesulitan, segeralah bermusyawarah. Insya Allah dengan berlaku musyawarah semuanya akan ada penyelesaiannya. Sampai di sini pertemuan kita anak-anak semuanya. Nanti kita sambung, boleh dengan jalan diskusi atau mungkin dengan jalan obrol di WA atau yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.